Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Esa MPD, Kepala SMP Negeri 1 Sitiung. Sekolah ini berdiri pada tahun 1978, tepatnya 1 April 1978. Sekolah SMP Negeri 1 Sitiung mempunyai 54 tenaga pendidik dan 9 orang tenaga pendidikan. Kita mempunyai rombel sebanyak 24 rombel dengan jumlah siswa 730 orang. Di dalam menjalankan program di sekolah ini, kita mempunyai namanya program dasar yang kita kembangkan pada awal saya berada di sini, yaitu ditugaskan pada tahun 2021. Di situ kita namakan waktu itu programnya 10 program unggulan atau top 10 program. 10 program unggulan itu didasarkan kepada kebutuhan daripada peserta didik. Kita melihat potensi kita dalam suatu analisis SWOT, kita melihat apa saja potensi-potensi di sekolah ini akan bisa kita kembangkan. Maka lahirlah dalam suatu lokakarya itu nama programnya 10 program unggulan. 10 program unggulan itu yang pertama adalah kelas tahfiz, kemudian ada kelas bina baca Al-Quran, kemudian kelas digital, kemudian kelas EKP Learning, kelas literasi, dan kelas numerasi. Ini pembinaan yang sifatnya klasikal, kelas-kelas yang kita ambil dari kemampuan-kemampuan dasar anak-anak kita dari beberapa kegiatan, maka kita gabung, kita kelompokkan dia menjadi kelas-kelas yang kita sebutkan tadi. Ada program itu yang berlaku bagi semuanya, itu kita sebut dengan program sekolah, ya, seperti program sekolah UKS, program sekolah adiwiyata. Sekolah kita sudah sampai ke level adiwiyata mandiri. Jadi kita sudah melewati adiwiyata tingkat kabupaten, kita sudah melewati adiwiyata tingkat provinsi, kita sudah melewati adiwiyata nasional dan berada pada posisi adiwiyata mandiri. Kemudian ada lagi namanya kelas olimpiade. Nah, kelas olimpiade ini kita peruntukkan bagi anak-anak kita yang akademisnya bagus. Di samping itu program yang sifatnya program secara bersama kami sebutkan tadi, di samping sekolah UKS, sekolah adiwiyata, ada sekolah ramah anak. Di dalam pembinaan sekolah ramah anak, kita mencoba untuk memberdayakan guru-guru kita, terutama pada bagian di kantor BK, di guru BK kita yang jumlahnya 6 orang itu, kita memberikan pelatihan-pelatihan khusus bekerja sama dengan dinas sosial untuk menjalankan program sekolah ramah anak ini. Jadi kita memang berusaha untuk di lingkungan sekolah kita ini tidak terjadi pembulian atau misalnya ujaran-ujaran kebencian atau misalnya hal-hal lain yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak-anak. Ini yang kita selalu minimalisir di dalam program sekolah ramah anak. Kemudian ada namanya satu program kita sekolah berintegrasi. Dalam kurikulum yang sekarang ini, di mana kita diarahkan untuk bisa mengadopsi transformasi digital, maka kita juga melaksanakan beberapa program-program untuk mendukung transformasi digital itu. Kita berusaha untuk menciptakan ekosistem digital dalam lingkungan kegiatan pembelajaran kita, baik pembelajaran itu yang sifatnya pembelajaran PPM di kelas maupun kegiatan yang berupa ekstrakurikuler. Kita coba untuk melatih guru-guru kita. Kemudian kegiatan dan ekosistem digital itu sudah kita mulai dari awal. Mulai dari penerimaan siswa baru, peserta didik baru, kita sudah melaksanakannya dengan online. Jadi siswa cukup mengisi form, kemudian juga melengkapi kelengkapan-kelengkapan lain, dan mereka tidak harus datang ke sekolah untuk menjadi peserta didik. Kemudian kita juga di dalam PBM kita mencoba untuk mengadopsi beberapa fitur-fitur atau alat-alat Google, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Guru-guru kita sudah terbiasa menggunakan Google Classroom, guru kita sudah terbiasa menggunakan Google Form, Google Site, Google Chat, dan kita sudah biasa mengadakan Meet dengan Google Meet. Kemudian guru sudah biasa menggunakan Google Slide dan juga Google Dokumen. Jadi semua
fitur-fitur alat-alat Google yang biasa orang sebut itu di lingkungan sekolah kita itu sudah biasa kita pakai. Jadi itulah langkah-langkah strategi yang kita lakukan di dalam menciptakan ekosistem digital yang memang sangat seiring dengan kurikulum Merdeka sekarang ini. Kami kebetulan adalah salah satu sekolah penggerak. Kita ditetapkan sebagai sekolah penggerak itu mulai tahun 2022 dan ini akan berlangsung sampai 2025 untuk pilot projectnya. Kemudian nanti tugas kita setelah tahun 2025 itu adalah untuk membimbing sekolah-sekolah lain di dalam pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka ini. Tapi di dalam melaksanakan program mulai tahun 2022 itu kita secara berkala juga sudah mulai mengimbaskan implementasi kurikulum Merdeka itu melalui guru-guru kita. Kita mempunyai namanya komite pembelajaran yang kita bentuk di awal ketika program PSP ini digulirkan. Kemudian juga seiring dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, kita juga mendorong guru-guru kita untuk masuk sebagai guru penggerak. Kita sekarang punya 7 orang guru penggerak yang sangat membantu kita, dan 7 guru orang penggerak ini langsung kita masukkan ke dalam komite pembelajaran di sekolah kita. Dengan adanya 7 orang guru penggerak, dengan adanya pun juga sebagai sekolah penggerak di mulai dari tahun 2022 itu atmosfer mengadopsi iklim digital itu di lingkungan sekolah kita ini betul-betul sudah bisa dilaksanakan. Kita sudah terbiasa melaksanakan program komunitas belajar. Bisa kita melaksanakan program komunitas belajar itu setiap minggunya pada hari Jumat setelah aktivitas belajar mengajar. Guru-guru PT itu sudah biasa secara terjadwal berkumpul mulai jam 2 itu sampai jam setengah 4 pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu di minggu pertama biasanya kita melaksanakan komunitas belajar untuk guru-guru atau fasilitator kelas 7, yang Jumat minggu kedua itu fasilitator kelas 8 atau guru kelas 8. Untuk minggu ketiganya fasilitator atau guru kelas 9. Pada minggu keempat kita mengadakan komunitas belajar kombel bersama untuk seluruh kita. Disitulah guru berbagi praktik baik, menyampaikan karya-karyanya di hadapan teman-teman kita yang lain. Jadi aktivitas-aktivitas itu semua kegiatan-kegiatan berbagi praktik baik kepada teman-teman di dalam komunitas belajar, tentu saja menggunakan alat-alat Google di dalam dalam kegiatan-kegiatan itu. Kita sudah sangat merasakan manfaat-manfaat yang kita rasakan di mana transformasi digital itu sangat membantu guru kita mentransfer ilmu kepada peserta didik. Kita berharap nanti ke depannya program ini akan berlanjut terus. Kita lihat semangat guru kita sangat luar biasa, dorongan daripada pemerintah daerah kita oleh Bapak Kepala Dinas, oleh Bapak Bupati di dalam memberikan kesempatan kepada sekolah yang sangat cepat merespon adanya transformasi teknologi dan transformasi digital di dalam sekolah ini, itu diberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolahnya. Mudah-mudahan kami bisa melangkah lebih cepat lagi ke depan demi peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.